Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh kasus distribusi binomial dan distribusi gamma ya. Di mana distribusi binomial ini merupakan distribusi khusus pada variabel acak diskrit, sedangkan distribusi gamma itu pada variabel acak kontinu ya. Oke, langsung saja ya. Untuk distribusi yang pertama, kasus untuk distribusi binomial. Di sini saya mengambil kasus kerusakan ponsel akibat penggunaannya yang berlebihan. Seperti yang kita tahu, semua orang itu pasti punya ponsel ya. Rata-rata orang sudah memiliki ponsel ya di zaman sekarang. Bahkan bocah-bocah dan orang tua pun udah pada punya HP semua. Dan penggunaan yang berlebihan seperti bermain game, streaming video, atau menggunakannya secara terus-menerus, anggaplah lebih dari 8 jam, itu akan membuat ponsel itu semakin cepat rusak ya. Sehingga ada dilakukan survei di mana terdapat 15 orang yang menggunakan ponsel mereka secara berlebihan atau lebih dari 8 jam sehari, dan 20% ponsel kemungkinan akan cenderung rusak dalam setahun. Ini menurut data dari produsennya ya. 20% ponsel akan rusak jika penggunaannya secara berlebih dalam waktu setahun. Nah, pertanyaannya, berapa rata-rata varians dari ponsel tersebut akan mengalami kerusakan setelah setahun penggunaan intensif atau penggunaannya yang berlebihan ya. Nah, dalam kasus ini digunakan distribusi binomial, yang dimana N itu atau jumlah ponsel yang disurvei itu sebanyak 15, dan P itu peluang ponsel yang akan rusak selama setahun, itu 20% atau bisa ditulis 0,20 ya di sini. Oke. Selanjutnya mengapa ini disebut sebagai distribusi binomial atau digunakan distribusi binomial? Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, setiap ponsel itu memiliki dua kemungkinan ya, sesuai dengan sifat distribusi binomial, yaitu rusak atau gagal, sukses atau rusak atau tidak rusak ya, dimana rusak itu kemungkinan suksesnya dan tidak rusak itu kemungkinan gagalnya ya. Nah, kemudian alasan yang kedua, peluang kerusakan ponsel itu P sama dengan 20%. Dia itu tetap untuk semua ponsel, untuk setiap ponsel yang digunakan secara berlebihan. Dan alasan yang ketiga, hasil kerusakan setiap ponsel itu bersifat independen, yang artinya ponsel satu yang rusak tidak akan mempengaruhi ponsel lainnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata varians dan MGF-nya. Tapi sebelum itu kita perlu mengetahui dulu untuk rumusnya. Nah, dalam distribusi binomial, fungsi PDF didefinisikan sebagai yang ini ya, fx sama dengan px sama dengan x sama dengan n kombinasi x dikali px dikali 1 kurang p pangkat n kurang x, di mana x itu
itu sama dengan 0 sampai n. Nah, untuk EX-nya sendiri didefinisikan seperti ini, sama dengan sigma X kali Fx. Ini nih rumus dari EX ya, atau definisi EX atau nilai harapan. Nah, dengan mensubstitusi Fx ini kita peroleh EX sama dengan sigma X n kombinasi ini ya. Kita substitusi ini Fx n kombinasi X dikali Px dikali 1 kurang P pangkat n kurang X, dimana X nya itu dimulai dari 0 sampai n. Sehingga kita sederhanakan lagi, n kombinasi X ini bisa dituliskan seperti ini, dan ini bisa kita sederhanakan, dijabarkan lagi jadi seperti ini. N faktorial itu sama dengan n dikurang 1 faktorial, sama juga seperti x faktorial itu x dikurang x kurang 1 faktorial. Nah, di sini kita menemukan x dengan x ini bisa dicoret ya, sehingga menyisakan dan n ini bisa kita pindahin ke depan karena dia konstan terhadap x ya, sehingga kita menghasilkan nilai n ini pindah ke depan, x nya dicoret hilang ya, sehingga menyisakan bentuk seperti ini. Oke. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini kita menggunakan permisalan. Nah, kita misalkan y itu sama dengan x dikurang 1, m itu sama dengan n dikurang 1, maka m kurang y, m dikurang y sama dengan n dikurang x ya. Sehingga untuk batas-batasnya kita peroleh untuk x yang sama dengan 1 ini, maka y itu sama dengan 0. Ini kita ganti x yang sama dengan 1, maka pasti y itu sama dengan 0. Untuk x sama dengan n, maka y sama dengan x ganti n ya, n dikurang 1, dimana n kurang 1 itu sama dengan n ya, n itu n kurang 1. Sehingga kita substitusi nilai-nilai yang kita peroleh ini ke EX yang atas ini, diperoleh Y sama dengan 0 ini kan X sama dengan 1 ini ya, X sama dengan 1 itu Y sama dengan Y sama dengan 0, dan N ini X sama dengan N itu sama dengan Y sama dengan N kurang 1 atau M ya, tapi kita tulis di sini N kurang 1, dan n kurang 1 itu kita ganti dengan m, begitu juga dengan x kurang 1 itu y, dan n kurang x itu adalah m kurang y ya. Dan tinggal sama seperti ini juga ya, sehingga diperoleh EX sama dengan NP sigma M kombinasi Y PY 1 kurang P pangkat M kurang Y. Ini kenapa ada P? Karena ini ada P Y plus 1 ya, dimana ini berarti P pangkat Y dikali P ya, P nya itu konstan terhadap Y ya, bisa kita pindahin ke depan. Sehingga yang ini juga sama, ini definisi dari kombinasi bisa kita tulis seperti ini, dan sisanya sama ya, sehingga ini kita bisa tulis seperti ini NP di sini. Nah, perhatikan untuk yang sigma ini. Nah, ini merupakan bentuk sederhana dari P plus 1 dikurang P pangkat M ya. Ini sifatnya ya, sifat sigma. Kemudian untuk yang dalam kurung ini P dikurang P kan hasilnya 0, sehingga tersisa 1 pangkat N kurang 1 ya, M itu kita substitusi ulang N kurang 1, sehingga 1 dipangkatkan berapapun pasti hasilnya 1, sehingga N kali P dikali 1 nanti menyisakan EX sama dengan NP. Oke. Selanjutnya untuk
EX kuadrat. Ini kita gunakan definisi nilai harapan lagi ya, dimana X kuadrat fx, kita substitusi X kuadratnya di sini. Nah, kita bisa jabarkan seperti ini setelah mensubstitusi. Oh ya, untuk X kuadrat ini bentuknya sama dengan ini ya, X dikali X kurang 1 ditambah X, nanti hasilnya pasti sama dengan X kuadrat. Dengan menggunakan sifat penjumlahan sigma, kita peroleh bentuk seperti ini. Ini sifat penjumlahan sigma ya, sehingga kita peroleh dua bentuk sigma, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, perhatikan yang sebelah kanan ini merupakan definisi sifat rumus untuk EX ya, sehingga yang sebelah kanan itu adalah EX dan yang kiri belum kita ketahui nilainya. Untuk mengetahui nilainya kita cari ya, untuk sebelah, kita fokuskan untuk yang sebelah kiri ini, sigma X dikali X kurang 1 fx itu sama dengan sigma X dikali X kurang 1. Nah, ini sama seperti tadi, n kombinasi X ya, n kombinasi X, dimana n faktorial per X faktorial dikali n kurang X faktorial. Kenapa saya tulisnya langsung seperti ini? Karena n faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2. Sama seperti yang X faktorial. X faktorial itu X kurang 1 dikali X kurang 2 faktorial. Nah, ini bentuknya, ini tinggal tulis ulangnya. Sehingga ada di sini yang sama, bisa kita coret ya. Dan n kurang 1 ini konstan, bisa kita pindahin ke depan. Ya, diperoleh seperti ini. Sehingga yang dengan menggunakan cara seperti tadi ya, kita menggunakan substitusi, diperoleh nanti hasil akhirnya untuk bentuk yang ini diperoleh untuk ini sama dengan n dikali n kurang 1 p kuadrat. Oke ya, sehingga untuk EX kuadrat tadi kita substitusi nilai yang kiri ini dan yang kanan diperoleh n dikali n kurang 1 p kuadrat ditambah np ya, karena nilai x nya itu di n. Oke, selanjutnya untuk mx nya. Nah, mx itu didefinisikan sebagai e pangkat tx ya. Nah, ini kalau kita menggunakan sifat nilai harapan lagi ya, EX tadi, kita bisa tulis seperti ini ya, bisa dilihat. Dimana jika kita substitusi nilai fx nya itu menghasilkan sigma e pangkat tx dikali n kombinasi x dikali px dikali 1 kurang pn kurang x, pangkat n kurang x ya. Dimana ini kita bisa manipulasi bentuknya ya. Ini px sama pangkat tx itu kita gabungkan seperti ini, sama-sama memiliki pangkat x, bisa kita tulis seperti ini ya. Sehingga ini menggunakan sifat sifat sigma ya, peroleh pe pangkat t ditambah 1 kurang p pangkat n ya. Atau bisa kita tulis ulang seperti ini supaya rapi, sama dengan 1 dikurang p ditambah p pangkat t dipangkatkan n. Oke, dari ketiga rumus nilai ini kita peroleh rumus menurut definisi. Rata-rata itu sama dengan EX, dimana EX itu adalah ini ya, NP, dan varians itu EX kuadrat dikurang EX kuadrat. Kita substitusi nilai yang tadi ini, EX kuadrat itu ini yang sebelah sini, dan EX itu NP terus dikuadratkannya, sehingga diperoleh hasil akhir itu adalah NP dikali 1 dikurang P ya.
serta MGF-nya kita dapatkan tadi. Ini untuk nilai MGF-nya, MX T91 dikurang P ditambah PE pangkat T dipangkatkan N. Oke, kita udah dapat rumusnya, nilai rata-rata, varians, dan MGF-nya. Tinggal kita selesaikan kasus yang tadi. Untuk nilai rata-rata itu dalam distribusi binomial udah kita cari. Nah tadi rumusnya itu adalah NP, sehingga karena nilai N dan P nya udah kita ketahui tadi ya, N nya sama dengan 15 dan P nya 0,20, tinggal kita substitusi ke rumus, diperoleh hasil akhirnya adalah 3, sama seperti ya, yang berarti rata-rata 3 ponsel dari 5 ponsel akan rusak dalam 1 tahun. Nah ini rata-ratanya 3 ya bakal yang akan rusak ponsel ya, jika digunakan secara berlebihan selama 1 tahun ya. Nah demikian juga untuk varians. Rumusnya tadi itu kita dapat var x sama dengan n p dikali 1 kurang p. Karena kita udah ketahui nilai n dan p nya, kita substitusiin aja ya, substitusi dan kita operasikan, diperoleh hasil akhirnya itu adalah 2,4 ya. Ini berarti variasi jumlah ponsel yang rusak itu ada ya. Dengan kata lain, rata-rata ponsel yang rusak dalam setahun itu tidak selalu 3. Nah bagaimana dengan MGF? Kita peroleh tadi rumus MGF atau MX itu sama dengan 1 kurang P ditambah PE T dipangkatkan N. Nah, dalam kasus ini kita udah punya nilai N dan P, substitusi aja nilainya, diperoleh nanti MX nya seperti ini. Nah kalau mencari rumus rumus rata-rata atau varians menggunakan MGF, kita bisa menggunakan turunan pertama dan turunan kedua dengan substitusi nilai T nya itu sama dengan 0. Nah karena kita mau cross check nilai rata-rata dan varians menggunakan MGF, diperoleh menurut definisi ya, ini MX itu sama dengan EX dan M double aksen itu sama dengan EX kuadrat. Diperoleh untuk rata-ratanya itu sama dengan EX itu sama dengan M aksen X ya, ini ya. Begitu pula dengan varians itu kan rumusnya seperti ini, EX kuadrat dikurang EX dipangkatkan 2. Nah kita substitusiin aja nih, EX kuadrat kan ini MX, M double X, M double aksen, terus dikurang M aksen X ya, ini untuk EX nih, M aksen X ya, dipangkatkan 2. Ini untuk rumus rata-rata dan varians. Nah karena pada kasus ini kita udah punya MX, maka kita turunkan ini M aksen, turunan pertamanya itu M aksen X ya, kita turunkan ini terhadap T ya. Ini menggunakan aturan rantai, di mana ini 15 kita kalikan ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1, 14 ya. Nah baru di dalam kurung ini kita turunkan, ini karena konstanta turunannya 0, dan ini turunkan terhadap T, diperoleh 0,20 pangkat T ya. Begitu pula dengan M double aksen atau turunan keduanya, kita peroleh nilainya ya seperti ini. Dengan mengganti nilai T nya sama dengan 0, kita peroleh nilai MX0 itu sama dengan 3, dan M double aksen 0 itu adalah 11,4 ya. Oke, selanjutnya jika
karena ini ya rumusnya yang tadi kita substitusin aja tadi nilai M aksen dan M double aksen yang kita dapat, sehingga EX itu M aksen kita dapatkan 3 dan var X nya itu EX kuadrat atau M double aksennya kan tadi 11,4 dikurang 3 kuadrat sama dengan 11,4 dikurang 9 sama dengan 2,4 ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika menggunakan MGF hasilnya akan sama dengan rumus rata-rata dan varians yang sebelumnya. Jadi kita cross check, ternyata hasilnya sama ya. Oke, mungkin itu dari contoh kasus untuk distribusi binomial. Selanjutnya kita akan masuk ke distribusi gamma. Oke, selanjutnya untuk kasus distribusi gamma ya. Di sini saya mengambil kasus untuk prediksi total waktu pelayanan pasien di IGD atau di rumah sakit ya. Di IGD atau di IGD rumah sakit ya, seorang pasien rata-rata harus melalui 3 tahap utama untuk mendapatkan pelayanan, yaitu pendaftaran, pemeriksaan awal oleh perawat, dan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Nah, misalkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk setiap masing-masing tahap adalah sekitar 10 menit. Maksudnya di sini untuk pendaftaran kita memerlukan waktu 10 menit. Pemeriksaan awal oleh perawat itu juga 10 menit dan pemeriksaan lanjut itu 10 menit ya. Nah, kita ingin menghitung total waktu yang diharapkan pasien dihabiskan di IGD dan mengukur variasinya. Nah, untuk kasus ini distribusi yang digunakan itu adalah distribusi gamma, di mana setiap tahap memiliki rata-rata waktu sebesar 10 menit. Ini berarti betanya itu sama dengan 10. Dan karena ada 3 tahap, maka alfanya itu sama dengan 3. Nah, mengapa kasus ini digunakan distribusi gamma? Ada beberapa alasan. Yang pertama, jumlah tahap atau kejadian itu berurutan. Ya, pasti berurutan. Kemudian, ketidakpastian dalam waktu total. Makanya kita perlu menggunakan distribusi gamma ya. Dan yang ketiga, sesuai untuk data positif yang tidak nol. Ya, karena distribusi gamma itu datanya pasti lebih dari 0 ya. Dan kenapa cocok untuk distribusi gamma? Distribusi gamma di sini cocok untuk model waktu tunggu total, terutama ketika terdapat beberapa kejadian independen yang membentuk waktu total tersebut. Sehingga di sini distribusi gamma sangat cocok digunakan untuk kasus ini. Nah, bagaimana untuk nilai rata-rata, varians, dan cross check MGF-nya? Nah, sebelum itu kita harus mencari dulu ya untuk rumusnya. Nah, untuk distribusi gamma, PDF-nya itu didefinisikan sebagai ini ya, Fx sama dengan 1 per fungsi gamma dari alfa dikali beta pangkat alfa dikali x pangkat alfa kurang 1 pangkat negatif x per beta ya, di mana x nya itu lebih dari 0 ya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata atau EX itu memiliki definisi untuk variabel acak kontinu ya, EX dengan 0 sampai tak hingga dari
X fx dx ya. Sehingga setelah mensubstitusi nilai fx diperoleh bentuk seperti ini, x dikali ini fx ya. Sehingga ini kita bisa ubah bentuknya seperti ini karena 1/gamma alfa kali beta pangkat alfa ini konstan terhadap x, ini bisa kita pindahkan ke kiri ya, ke belakang ya. Sehingga tersisa integral 0 sampai hingga x pangkat alfa e pangkat negatif x per beta dx. Untuk menyelesaikan bentuk ini kita perlu menggunakan integral substitusi, di mana kita misalkan u itu sama dengan x per beta, sehingga u beta itu sama dengan x ini ya. Dan dx itu diperoleh beta du. Nah, dengan mensubstitusikan nilai ini ke x yang tadi, kita peroleh integral ini tetap ya, integral 0 sampai hingga dari ub pangkat alfa e pangkat negatif u beta du. Nah, ini kita bisa integralkan sehingga nggak perlu diintegralkan. Nah, ini ada ini beta pangkat alfa sama beta ini kan bisa kita keluarkan ya, karena dia konstan, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, coba perhatikan yang sebelah integral ini. Nah, ini merupakan sifat dari bentuk gamma ya, fungsi gamma, dimana bentuk ini sama dengan fungsi gamma dari alfa plus 1. Oke, untuk yang sebelah sini, ini beta pangkat A ini bisa kita coret sehingga tersisa beta aja ya. Nah, sehingga bentuk ini yang sebelah sini kita bisa sederhanakan seperti ini. Ya, ini juga sifat dari fungsi gamma, dimana gamma dari alfa plus 1 itu sama dengan alfa kali gamma dalam A dari A. Sehingga ini kita bisa sederhanakan R gamma A ini. So, kita coret sehingga menyisakan beta kali alfa. Oke. Untuk selanjutnya untuk x kuadrat sama seperti tadi ya, menggunakan definisi dari nilai harapan atau ex itu kita peroleh seperti ini bentuk ini ya. Nah, setelah mensubstitusi fx kan udah kita ketahui ya tadi ya, kita peroleh seperti ini. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, atau tadi kan langkahnya itu menggunakan integral substitusi, kita memperoleh nanti hasil akhirnya pasti x kuadrat sama dengan alfa plus 1 dikali alfa beta kuadrat. Demikian juga dengan mx ya, menggunakan sifat definisi nilai harapan. Selanjutnya substitusi fx, dan nanti akan menghasilkan mx ini ya. Sama aja caranya ya. Nanti di sini sebelah sininya kita gunakan integral substitusi, dan nanti bakal menghasilkan hasil akhir seperti ini. Mx sama dengan 1 dikurang beta t pangkat negatif alfa. Nah, dari nilai yang sudah kita dapatkan 3 ini, kita peroleh rumus untuk rata-rata itu sama dengan beta dikali alfa, dan varians itu adalah alfa plus 1 dikali alfa beta kuadrat dikurang a kuadrat beta. Ini bisa kita sederhanakan menjadi alfa kali beta kuadrat ya, serta nilai MGF nya tadi ya, kita tinggal
nulis ulang mx sama dengan 1 dikurang bt pangkat negatif beta kali t pangkat negatif a. Nah sekarang karena kita udah mendapatkan rumus-rumusnya, kita bisa menghitung nilai rata-ratanya sekarang, dimana tadi kita peroleh untuk rumus nilai rata-rata itu kan ini beta kali alfa ya, dimana kita ketahui alfanya itu 3 dan betanya 10. Substitusi ke rumus kita peroleh EX itu sama dengan 30, yang artinya rata-rata waktu yang dihabiskan pasien di IGD adalah 30 menit. Nah bagaimana dengan variansnya? Nah, sama ya, kita sudah mendapatkan rumusnya yaitu alfa kali beta kuadrat. Kita substitusiin aja nilai alfa dan betanya itu, sehingga kita peroleh x atau variansnya itu adalah 300. Ini berarti variansnya adalah 300 menit. Maka 2 yang menunjukkan seberapa besar waktu tunggu sekitar rata-rata. Dengan kata lain, tidak selalu 30 menit ya kita menunggu di IGD atau pelayanan di IGD-nya. Oke, sekarang untuk MGF kita sudah mengetahui MGF-nya itu menggunakan pembuktian rumus yang tadi ya. Nah, karena kasus ini kita udah ketahui nilai alfa dan betanya, kita substitusi aja sehingga kita peroleh nilai MX-nya itu adalah 1 dikurang 10T pangkat negatif 3 ya. Nah, dengan menggunakan MGF ini kita bisa menghitung nilai rata-rata dan variansnya menggunakan turunan pertama dan turunan kedua, dan substitusi nilai T itu sama dengan 0. Sehingga setelah kita cross check sama seperti sebelumnya ini ya, seperti binomial ya, seperti ini. Nah pada kasus ini MXT nya itu adalah 1 kurang 10T pangkat negatif 3. Nah kita turunkan nih, sehingga ini negatif 3 dikali turunan dalamnya ini adalah 10, negatif 10, sehingga negatif 3 kali negatif 10 30 dikali ini dikurangkan 1 pangkatnya, sehingga pangkat negatif 4 ya. Begitu juga untuk turunan keduanya diperoleh seperti ini, sehingga kita ganti nilai T nya sama 0, kita peroleh EX nya itu ini, EX nya 30 dan maksudnya M aksen X nya 30 dan M double aksen itu 1200 ya. Nah setelah itu kita hitung kita substitusi aja nilai M aksen dan M aksen X nya ke dalam rumus EX dan var X. Diperoleh EX nya itu adalah 30 dan var X nya itu adalah 300, dan dapat disimpulkan jika menggunakan MGF perhitungan akan sama dengan rumus rata-rata dan varians sebelumnya. Jadi sama ya hasilnya jika digunakan MGF atau rumus sebelumnya var X dan EX nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait 2 kasus pada distribusi khusus variabel acak discrete dan continue. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.